Baru jadikan murid kita murid yang merdeka. Seperti filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, kita adalah guru pembelajar merdeka yang menuntut murid kita sesuai kodratnya. Baru jadikan murid kita murid yang merdeka. Seperti filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, kita adalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 dari Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu praktek coaching. Dan saya, Yosiana, berperan sebagai pengamat. Lalu teman saya Dewi Sulistewati sebagai coach, dan saya Heldania Amalina sebagai coachee. terima kasih, dan kita akan menyaksikan praktek coaching yang akan kita laksanakan. Dan jangan lupa salam guru penggerak, bergerak, Bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Suli. Waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dalam keadaan sehat ya. Kalau kabar Bu Sulis sendiri bagaimana hari ini? Alhamdulillah sangat sehat. Oke lah kalau begitu. Dan bagaimana Ibu, sudah siapkah untuk praktek coaching hari ini? Insya Allah siap Ibu. Oke, baik. Sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai seorang pengamat Ibu, atau observer yang akan melihat coaching Ibu Sulis dan coachingnya nanti. Namun sebelum Ibu melakukan percakapan coachingnya, Ibu melakukan percakapan coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Jadi agar Ibu tahu juga ya, nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah, saya harapkan dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi presence atau kehadiran penuh ya. Selanjutnya mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, tentunya dengan teknik alur, tirta, dan rasa. Dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan Ibu, ketika Ibu melakukan coaching, Ibu juga jangan lupa untuk menerapkan alur tirta. Ibu, Ya. itu rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya dalam mengamati Ibu Sulis sebagai coach dan Ibu Nia sebagai coachee. Dan selanjutnya bagaimana Bu Sulis dan Bu Nia, sudah bisa dipahami? Siap. Oke, siap kalau begitu. Untuk selanjutnya, sebelum dimulai untuk proses coachingnya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh Ibu? Boleh Ibu. Oke, siap. Untuk pertanyaan yang pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching nanti? Oke Ibu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu ada dua. Yang pertama itu kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Sangat luar biasa. Memang kehadiran penuh dan mendengarkan aktif itu sangat penting Ibu.
Nah, dari dua kompetensi ini, ya, kira-kira bagian kompetensi yang mana yang spesifik ingin Ibu kembangkan dalam coaching nanti? Iya, nanti untuk yang kompetensi spesifiknya adalah mendengarkan aktif, sehingga saya bisa mewujudkan situasi kemitraan yang nyaman, serta saya bisa menggali potensi sehingga coach nanti dapat menemukan solusi yang tepat dari permasalahan yang dihadapinya. Baiklah, mendengarkan aktif ini memang salah satu kunci ya, agar bisa menggali banyak hal dari seorang coachnya nanti. Ya Ibu, yang pertanyaan terakhir ya, perihal indikator ketercapaian. Nah, kira-kira tolak ukur yang bagaimana yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nanti atau percakapan coach dengan coachnya? Ya, terima kasih. Indikator keberhasilannya yang saya ingin saya tuju, yang pertama adalah bahwa nanti dalam coaching saya menerapkan Alur Tirta secara runtut, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach sendiri agar beliau dapat menemukan solusi dari permasalahan yang ia temui. Oke, baiklah. Semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait prosesnya yang menggunakan Alur Tirta dan ide-ide solusi dari coach nanti bisa tergali dengan sangat maksimal. Semoga bisa tercapai pada proses percakapan nanti. Oke, Bu Sulis? Oke, siap Ibu. Oke, mungkin hanya itu Ibu yang ingin saya tanyakan. Selebihnya Ibu bisa mulai kegiatan coachingnya, dan saya berharap proses percakapan ini bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan yang sudah Ibu tentukan tadi. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama Bu Sulis, dan mungkin bisa segera dilakukan untuk proses coachingnya atau percakapan antara coach dan coach. Ya, Assalamualaikum Ibu Nia, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu Suli, saya baik. Ibu sendiri bagaimana, baik? Oh iya, alhamdulillah baik. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan terus ya Ibu ya. Amin amin. Ya, bagaimana untuk hari ini, sedang istirahat atau sedang? Iya Bu, sedang istirahat hari ini. Oke, iya. Bagaimana, kira-kira ada masalah atau ada kendala mungkin, atau ada pikiran apa yang mengganjal Ibu Nia? Iya Bu, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Kalau saya bingung ini mau mengutarakannya ke siapa. Mungkin Ibu Sulis ada waktu? Oh iya, insya Allah ada waktu, dan jangan sungkan deh Ibu. Ya Bu. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya Ibu. Jadi begini, saya sebenarnya bingung dengan program pembiasaan di kelas saya. Saya berharap nanti ada solusi atas permasalahan saya ini. Pembiasaan yang seperti apa? Bukankah kegiatan pembiasaan di kelas Ibu sudah bagus? Alhamdulillah Bu, terima kasih atas apresiasinya. Contoh pembiasaan yang mana yang sedang Ibu terkendala? Jadi begini Bu, setiap hari saya ada kegiatan itu pembiasaan namanya cajiku atau catatan ngajiku. Nah, jadi anak itu diminta untuk mencentang ya, buku harian mengaji di pagi hari tentang apa yang sudah mereka pelajari saat mengaji di rumah, dan di siang hari mereka menulis tentang apa yang mereka pelajari hari itu di sekolah, seperti itu. Wah, itu pembiasaan yang sangat bagus Ibu. Anak akan siap di hari itu karena sudah belajar malamnya. Ya, saya harapkan juga seperti itu sih Bu. Kemudian gimana kendalanya yang Ibu ceritakan kepada saya? Ternyata setelah berjalan beberapa hari, ada beberapa anak yang tidak mengisi cajinya secara rutin. Jadi mereka itu mengisi catatannya itu hanya saat saya ingatkan. Ketika hari itu saya tidak mengingatkan, ya
mereka tidak mengisi. Nanti ketika saya cek baru dirapel gitu loh semuanya. Nah, malah ada juga anak yang malah mencoret-coret cajikunya seperti itu. Setelah saya tanya, memang tadi dia tidak mengaji di rumah, Bu. Di sini saya ada senang, ada juga sedih, Bu. Iya. Wah, ada senang dan ada sedih ya. Itu bagaimana itu, Ibu? Jadi saya tuh senang karena mereka tuh berani jujur gitu. Mereka berani jujur bahwa mereka nggak ngaji di rumah. Tapi saya juga sedih, berarti mereka tidak berkomitmen untuk melaksanakan kebiasaan-kebiasaan mereka seperti itu. Jadi dari sini saya menangkap kalau program kebiasaan yang Ibu rencanakan ini tidak berjalan dengan baik karena ada beberapa anak yang belum memiliki rasa tanggung jawab dalam dirinya sehingga tidak melaksanakan program ini secara rutin. Iya, Bu, seperti itu adanya. Kemudian untuk anak yang malamnya tidak belajar, apakah Ibu sudah menanyakan alasannya? Sudah, Bu, alasannya bermacam-macam. Ada yang ada kegiatan bersama keluarga, ada yang capek, ada yang lupa, ada yang memang malas, seperti itu, Bu. Bermacam-macam alasannya. Seperti itu, Nji. Nah, dari permasalahan tersebut, apakah Ibu sudah punya rencana yang akan dilakukan? Kalau rencana sih ada, Bu. Saya berniat meningkatkan rasa tanggung jawab anak terhadap tugasnya. Wah, rencana yang bagus itu, Ibu. Rasa tanggung jawab anak terhadap tugasnya memang harus kita tumbuhkan. Lalu, apa kira-kira ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Rencananya saya akan berdiskusi dengan anak-anak untuk menambahkan keyakinan kelas, Ibu. Jadi yang berhubungan dengan tanggung jawab terhadap tugasnya, termasuk tanggung jawab dengan pembiasaan baiknya, yaitu menulis cajiku gitu. Ide yang sangat bagus itu, dengan berdiskusi bersama anak-anak, nanti kita dapat sikap tanggung jawab akan muncul dari dalam diri anak sendiri. Masih adakah rencana yang lain, Ibu? Sepertinya nanti saya juga akan berkomunikasi dengan orang tua murid ya, Bu, agar mau berkolaborasi untuk membantu kegiatan belajar anak-anak di rumah, Bu, karena kegiatan pembelajaran di sekolah kan harus berkesinambungan ya, Bu, dengan kegiatan belajar di rumah. Jadi rencananya saya akan berusaha untuk berkomunikasi dengan wali murid seperti itu, Bu. Rencana yang sangat luar biasa itu, Ibu. Dengan berkolaborasi bersama orang tua, maka anak-anak di rumah tetap akan terpantau dan tetap terjaga rasa tanggung jawabnya. Iya, Ibu. Jadi tidak hanya di sekolah, tapi di rumah anak-anak juga tetap memiliki rasa tanggung jawab. Wah, subhanallah, itu sangat luar biasa langkah-langkah yang Ibu akan diambil. Saya sangat setuju itu semuanya, Ibu. Alhamdulillah, Ibu, terima kasih sudah mau bertukar pikiran dengan saya kali ini. Ya, Ibu, sama-sama. Saya merasa senang karena akhirnya Ibu dapat menemukan solusi untuk masalah yang sedang dihadapi. Oh iya, untuk berkomitmen dengan rencana tersebut, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana tersebut? Insya Allah secepatnya, Bu. Mungkin mulai minggu depan saya akan mulai melaksanakan rencana saya. Saya juga merasa senang karena akhirnya Ibu dapat menemukan solusi untuk masalah yang sedang dihadapi. Oh iya, untuk berkomitmen dengan rencana tersebut, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana tersebut? Saya akan segera melaksanakan rencana tersebut. Mungkin mulai minggu depan, insya Allah saya akan mulai action untuk melaksanakan rencana saya. Ya, sip. Kemudian, kira-kira dukungan apa saja nih yang Ibu butuhkan untuk melaksanakan rencana tersebut? Tentunya yang pertama itu dukungan dari anak-anak ya, Bu. Semoga mereka itu bisa lebih bertanggung jawab ya, untuk melaksanakan kebiasaan mereka. Kemudian saya juga butuh dukungan dari orang tua agar mau berkolaborasi dengan saya, meneruskan apa yang sudah saya ajarkan di sekolah. Kemudian orang tua bisa meneruskan lagi di rumah seperti itu. Kemudian dari rekan guru dan kepala sekolah ya, untuk mereka itu agar
bisa ikut mengingatkan anak apabila anak lupa dengan tanggung jawab mereka, seperti itu Ibu. Wah, ide yang sangat bagus sekali Ibu. Semoga bisa segera diterapkan ya Ibu, semua rencananya dan hasilnya nanti bisa sesuai harapan serta maksimal. Semoga anak-anak menjadi lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih Ibu Sulis atas waktunya untuk berdiskusi dengan saya. Kalau begitu ini saya mau masuk kelas Ibu, mau melanjutkan pelajaran berikutnya. Sekali lagi terima kasih Ibu Sulis. Iya, sama-sama Ibu. Sehat selalu ya Ibu. Ya Ibu. Oke, baik Bu Sulis. Tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Ibu sebagai coach dan tadi Ibu Nia sebagai coach selama proses coaching yang saya saksikan atau saya amati tadi. Itu sudah sangat baik ya. Saya juga sudah menulis beberapa catatan terkait dengan coaching yang Ibu Sulis laksanakan tadi. Namun sebelum saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal tentang proses percakapan atau proses coaching tadi. Boleh Ibu? Boleh Ibu. Oke, terima kasih kalau boleh. Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang sudah indikator apa yang sudah Ibu Sulis lakukan tadi saat melakukan coaching dan juga apa yang sudah menjadi ketercapaian dari proses coaching yang sudah Ibu laksanakan tadi. Baik Ibu, untuk yang saya lakukan di coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching berupa kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi si coaching. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Kemudian indikator ketercapaiannya juga sudah tercapai, yaitu penerapan Alur Tirta secara runtut. Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach sendiri agar beliau dapat menemukan solusi dan permasalahan yang ia temui. Bagus sekali Ibu Sulis. Berarti yang sudah Ibu sampaikan sudah sesuai dengan hasil catatan saya. Nah, jadi di catatan saya, Ibu memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai mitra, sebagai mitra dari coaching. Terbukti dari ketika Ibu mengobrol atau melakukan percakapan dengan coach tadi, coach itu terlihat sangat nyaman dengan Ibu ya. Ibu juga terlihat nyaman dengan coach dan kemudian Ibu juga sudah menerapkan prinsip proses kreatif di mana Ibu sebagai coach itu berusaha menggali informasi dari seorang coach untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi terkait masalah yang coach hadapi. Kemudian Ibu Sulis juga sudah hadir sepenuhnya dengan selalu fokus kepada coach dan apa yang disampaikan coach. Nah, tadi terlihat dari tatapan dua arah antara Ibu sebagai coach dan Ibu Nia sebagai coach. Dari catatan yang sudah saya catat, dua kompetensi coaching yang ingin Ibu capai sudah terlaksana semua Bu, hebat sekali. Nah, yaitu tadi kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Ya. Ibu juga sudah melakukan penerapan dengan alur tirta, di mana Ibu tadi mengawali dari tujuan, ya sudah sangat baik. Lalu Ibu mengidentifikasi masalah, lalu kemudian ada rencana aksi, dan yang terakhir itu tanggung jawab. Dan alhamdulillah secara garis besar catatan saya,
Ibu sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik dan luar biasa. Mantap Bu Sulis. Terima kasih Ibu. Nah, ini ada pertanyaan terakhir. Ibu masih boleh saya bertanya? Boleh, silahkan. Masya Allah, Bu Sulis sangat baik hati. Oke, untuk pertanyaan terakhir ini Bu Sulis, ya. Mohon maaf kalau saya banyak bertanya, Bu. Oke, untuk pertanyaan terakhir, jadi berdasarkan hasil coaching tadi yang Ibu sudah laksanakan, kira-kira itu kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching yang Ibu laksanakan tadi? Iya Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah pertanyaan yang berbobot, di mana saya merasa harus lebih banyak lagi berlatih coaching sehingga saya bisa lebih memberikan pertanyaan yang berbobot, dapat menggali potensi yang lebih besar lagi dari coaching. Oke, Bu Sulis, untuk pertanyaan berbobot, ya. Pertanyaan berbobot ini menjadi harapan Ibu agar lebih bisa dikembangkan, ya, betul? Betul sekali. Dan saya berdoa semoga teknik ini juga dapat segera Ibu maksimalkan dalam diri Ibu. Tidak hanya potensi ini, Bu, tapi juga potensi-potensi yang lainnya yang dapat Ibu gali dari diri Ibu sendiri. Dan agar semakin tajam ketika memberikan sebuah pelayanan coaching terhadap mitranya atau coachingnya, saya juga berharap proses ini bisa menjadi bekal untuk Ibu Sulis agar nantinya ke depannya ketika memberikan proses coach, Ibu bisa sesuai dengan harapan dan paradigma coaching ini, terutama dalam penyampaian dan pelayanan coach Ibu. Tetap berpegang teguh pada alur tirta. Jadi alur tirta itu tetap dilaksanakan terus, Ibu. Yes, ya. Terima kasih Ibu sudah melakukan proses coaching yang sangat luar biasa. Semoga bisa berdampak bagus untuk kedepannya dan bisa mengembangkan kita sebagai pendidik dan membuat kita jadi semakin belajar dan belajar, karena memang belajar itu sepanjang hayat, Bu Sulis. Betul sekali. Oke, terima kasih Bu Sulis. Saya rasa hari ini cukup untuk pengamatan saya. Saya harapkan Ibu sebagai coach bisa mengembangkan diri secara terus-menerus agar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada di lembaga Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama Bu Sulis, dan saya mohon undur diri karena masih ada pekerjaan lain yang menanti. Terima kasih Bu Sulis. Oke, terima kasih. Sukses selalu. Ya, sama-sama, sukses selalu juga buat Ibu. Terima kasih. Monggo. Seperti filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara.